Kita ke informasi lainnya pemirsa, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PD Perjuangan, Puan Maharani menepis pemecatan kadernya Tia Rahmania karena mengkritik Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nurul Gufron. Puan mengatakan surat keputusan Mahkamah Partai ke Komisi Pemilihan Umum soal pergantian Tia sebagai anggota DPR dilakukan sebelum acara di Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas. Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PD Perjuangan) Puan Maharani menepis pemecatan kadernya Tia Rahmania karena mengkritik Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Gufron. Puan mengatakan surat keputusan Mahkamah Partai ke Komisi Pemilihan Umum KPU soal pergantian Tia sebagai anggota DPR RI dilakukan sebelum acara di Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas. Nggak ada hubungannya karena memang acara yang kemudian di Lemhanas itu kan dilaksanakan itu sebelum sesudah surat itu kemudian dilayangkan kepada KPU, jadi nggak ada hubungannya. Ini jangan kemudian ada salah pengertian, ini ada sepertinya ada perbedaan atau ada ketidaksukaan antara partai politik dengan KPK, tidak ada hubungannya. Berarti memang proses internalnya juga sudah berjalan sebelumnya juga ya? Silakan tanya ke DPP Partai. Ketua DPP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional PDI Perjuangan Roni Talapesi angkat suara soal ramai pemberhentian Tia sebagai anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029. Di dalam konferensi pers, Roni menjelaskan pemberhentian Tia karena adanya sengketa di internal partai terkait perolehan suara pada pemilihan legislatif 2024. Dari hasil pemeriksaan Mahkamah Partai, Tia dinyatakan bersalah melakukan penggelembungan suara. Dari Mahkamah Partai bahwa telah terjadi penggelembungan suara dan berdasarkan aturan internal kami, anggaran dasar kami bahwa ini adalah pelanggaran kode etik dan pelanggaran terhadap disiplin partai. Maka tanggal 30 Agustus 2024, DPP PD Perjuangan mengirimkan surat beserta hasil persidangan Mahkamah Partai ke KPU. Kemudian pada tanggal 3 September 2024, Mahkamah Etik dan Badan Kehormatan PD Perjuangan menyidangkan pelanggaran etik Saudara Tia Rahmania atas pemindahan perolehan suara partai ke perolehan suara pribadi. Mahkamah Etik memutuskan Saudara Tia Rahmania bersalah dan dijatuhkan sanksi tegas pemberhentian dari anggota partai. Maka tanggal 13 September DPP PD Perjuangan mengirimkan surat pemberhentian Tia Rahmania ke KPU dan pada tanggal 23 September 2024 kemarin KPU merilis keputusan KPU 1206/2024 tentang penetapan calon terpilih. Kabar dipecatnya Tia Rahmania dari PDI Perjuangan mendapat perhatian publik karena beberapa hari sebelumnya Tia sempat viral di media sosial karena mengkritik Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Nurul Gufron di acara Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas. Daripada Bapak bicara yang teori seperti ini, kita semua tahu Pak, negara ini berada dalam kondisi tidak baik-baik saja. Mending Bapak bicara kasus Bapak, bagaimana Bapak bisa lolos Dewan Etik, kemudian dipetun sukses. Bagaimana kasus Bapak memberikan rekomen pada ASN. Bagaimana kasus-kasus Bapak yang lain Bapak bisa lolos? Mohon maaf Pak, Bapak bukan produk dari kami, ya. Bapak bukan produk dari kami, itu satu. Korupsi itu intinya etika dan moral Pak. Tia mengungkit kasus pelanggaran etik Gufron yang sudah diputus Dewan Pengawas KPK. Di pemilihan legislatif, Tia Rahmania sukses mendulang 37.359 suara yang sah dan berada di peringkat teratas untuk perolehan suara terbanyak bagi PDI Perjuangan. Tia bahkan menjadi satu-satunya kader PDI Perjuangan yang mendapatkan kursi di Dapil Banten 1.
Namun, posisi Tia kini digantikan oleh Boni Triana yang berada di posisi kedua dengan 36.516 suara sah. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, langkah PDI Perjuangan memecat Tia Rahmania yang disebut terbukti mengalihkan suara partai untuk dirinya di Pileg 2024 mendapat perlawanan. Sore ini, Tia Rahmania mendatangi Barreskrim Polri. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Shena Damayana. Dan Shena, apa yang menjadi maksud dari kedatangan Tia ke Barreskrim Polri? Apakah Tia melaporkan PDI Perjuangan buntut pemecatan dirinya? Silakan Shena. Ya, Dita Nugroho dan juga Gina Vita, memang betul sekali Tia Rahmania yang merupakan caleg dari PDI Perjuangan dan lolos untuk menjadi anggota DPR RI dari Dapil Banten 1 ini mendatangi Mabes Polri pada hari ini untuk melakukan konsultasi hukum bersama dengan pihak kepolisian perihal pemecatan dirinya oleh partainya, di mana Tia Rahmania tadi sempat melakukan konferensi pers sekitar di jam 15.30 waktu Indonesia Barat dan menyampaikan beberapa hal, di mana ia juga mengatakan bahwa ia tidak, ini bukan lagi permasalahan tentang caleg, ini bukan permasalahan lagi tentang partai maupun tentang suara yang telah ia dapatkan. Tetapi ia menyampaikan bahwa ini menyangkut dengan nama baik yang ia selalu jaga. Apalagi ia mengatakan bahwa dirinya adalah ibu rumah tangga serta juga adalah dosen yang dimana ia sangat ingin menjaga nama baik. Itulah maksud kedatangan dari Tia Rahmania yang datang ke Mabes Polri Jakarta Selatan untuk menyampaikan hal itu kepada pihak media, serta juga ia salah satu kader yang terus mengimplementasikan pesan dari Ketum Partai PDIP tentunya, yang dimana pesan tersebut adalah Satyameva Jayate atau kebenaran akan selalu menang. Dan tadi juga kuasa hukumnya dari Tia Rahmania menyampaikan bahwa ia telah menggugat beberapa pihak ke PN Jakpus, diantaranya adalah Hasbi Boni Triana yang merupakan caleg yang menggantikan Tia Rahmania, serta juga Mahkamah Partai PDIP dan juga Komisi Pemilihan Umum atau KPU, di mana tadi juga kuasa hukum dari Tia Rahmania mengatakan bahwa ada beberapa hal janggal yang terjadi pada dipecatnya Tia Rahmania oleh Partai PDIP. Beberapa di antaranya adalah surat keputusan yang keluar lebih dahulu dibandingkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh KPU maupun Bawaslu. Di mana pemirsa, polemik pemecatan dari Tia Rahmania ini memang muncul setelah dugaan yang beredar bahwa pemecatan ini terjadi dikarenakan kritik keras yang Tia Rahmania sampaikan saat kemarin sedang melakukan pemantapan bersama dengan Ketua KPK, maksud kami Wakil Ketua KPK yaitu Nurul Gufron pada tanggal 25 September 2024 kemarin, di mana Tia Rahmania ini menyoroti konsistensi materi anti korupsi yang disampaikan oleh Gufron dan bahkan keluar dari forum tersebut karena tidak setuju oleh Gufron. Dan meskipun Tia Rahmania dalam konferensi pers tadi mengatakan bahwa ia tidak ingin mencurigai hal itu, hal di mana banyak sekali masyarakat yang mengatakan atau berbicara bahwa pemecatan ini dikaitkan dengan kritik keras yang ia lakukan terhadap Wakil Ketua KPK. Tetapi dari pihak DPP PDIP pun mengatakan bahwa ini tidak ada sangkut pautnya dengan kritik keras yang Tia Rahmania sampaikan pada forum kemarin. Demikian, kembali ke studio. Lakukan konsultasi hukum ke Barreskrim Polri. Terima kasih Shena atas laporannya. Selamat bertugas kembali.